pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Kita akan membicarakan kali ini tentang turunan fungsi trigonometri sebagai kelanjutan dari limit fungsi trigonometri. Nah, jadi saya tulis ya, turunan fungsi trigonometri. Ya. Untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri, kamu semua harus ingat rumus-rumus yang diperlukan untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri ini, yaitu nomor 1 ya. Rumus yang perlu diingat. Satu yaitu sin A kurangi sin B itu sama dengan apa? Yaitu yang pertama, yaitu B cos A min cos B. Nah, sin A min sin B sudah dipelajari di kelas 11, menjadi ini adalah 2 cos A tambah B per 2 sin A kurangi B per 2. Sedangkan kalau cos A min cos B adalah menjadi min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurangi B per 2. Nah, dua rumus ini nanti yang akan digunakan untuk menentukan rumus turunan fungsi trigonometri. Sekarang rumus berikutnya yang perlu diketahui adalah ini. Nomor 2, turunan dari Fx sama dengan Ax pangkat n itu menjadi apa? Turunan namanya adalah f aksen x. Jadi kalau Ax pangkat n turunannya menjadi n x pangkat n min 1. Ini di kelas 11 juga sudah diberikan. Yang kedua, turunan dari Ux kali Vx. Ya. Nah, ini turunannya adalah U aksen X Vx plus Ux V aksen X. Ya. Ini. Lalu yang berikutnya yang harus kamu tahu, yaitu Nx sama dengan Ux dibagi Vx. Nah, turunannya adalah U aksen X Vx min Ux V aksen X per Vx kuadrat. Ya. Yang selanjutnya, Fx sama dengan Ux dipangkatkan n, maka turunannya adalah f aksen x yaitu n Ux pangkat n min 1. N min 1 ya. Ya, begitu. Ini semua kamu harus menguasai. Ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Ini saya minta kamu catat di buku kamu masing-masing dari YouTube, nanti lalu dicatat ya, dengan pelan-pelan dicatat yang tertib gitu. Lalu kita lanjutkan sekarang.
nanti akan saya hapus ini karena papan tulis tidak cukup. Lalu sekarang kita masuk ke rumus turunan fungsi trigonometri. Ya. Sekarang turunan dari fungsi trigonometri, dari fungsi trigonometri. Yang pertama, ya, jika detek fx sama dengan sin x, maka turunannya bagaimana? Maka f aksen x sama dengan titik-titik. Ya, ini yang harus kamu tahu nanti sebagai dasar turunan fungsi trigonometri yang pertama. Ya. Cara mengerjakan, ya, jawab ini ya. F aksen x sama dengan, nah ini untuk mencari suatu turunan fungsi dari trigonometri itu menggunakan rumus limit. Di kelas 11 sudah dipelajari, yaitu limit tentang turunan. Rumusnya begini, ini sambil mengingatkan kamu juga harus mengingat rumus turunan di kelas 11 ya, yaitu limit fx tambah h kurangi fx dibagi h ya. Ini rumus turunan suatu fungsi, entah trigonometri entah aljabar, itu rumus umumnya itu seperti ini. Nah, lalu kita terapkan hari ini untuk mengerjakan turunan fungsi trigonometri ya. Fungsinya adalah fx dengan sin x. Nah, turunannya pakai rumus ini ya, kira-kira bagaimana? Itu lim fx tambah h min fx per h mendekati 0 ya, mendekati 0. Karena fx-nya adalah sin x, maka kalau fx tambah h, ini adalah diisi ya, sin yang disinkan adalah yang dalam kurung yaitu x tambah h. Jadi sin x tambah h min fx-nya padahal sin x ya, min sin x dibagi h mendekati 0 ya. Sekarang gunakan rumus tapi yang sudah saya berikan, yaitu yang pertama ini, yang 1A, nomor 1A, yaitu kalau ada sin A kurangi sin B, maka menjadi 2 cos A tambah B per 2 kali sin A kurangi B per 2 ya. Ini ada sin X tambah H min sin X. Nah, maka menurut rumus ini, rumus yang 1A ini menjadi begini ya. A-nya adalah X tambah H, B-nya X, jadi menjadi 2 cos A-nya yaitu X tambah H, B-nya X, jadi A tambah B ya, X tambah H tambah X per 2. Lalu sin A min B per 2, jadi X tambah H min X per 2. Lalu ini kan harus dibagi H ya, ini ya dibagi H ya, ini ya. Sekarang ini X tambah X itu kan 2X per 2 menjadi X. Lalu H per 2 ya itu bisa ditulis nanti setengah H. Lalu yang belakang X kurang X itu 0, jadi hilang atau habis. Lalu tinggal H per 2 atau ditulis setengah H. Jadi baris berikutnya adalah 2 cos X tambah X tadi 2X per 2 ya, menjadi X plus H per 2 atau plus setengah H sin ya. X kurang X itu habis atau 0, lalu tinggal H per 2 atau ditulis setengah H ya, per. Nah sekarang bawah H. Nah sekarang H itu hanya untuk membagi salah satu saja. Kalau sudah digunakan untuk membagi ini, maka H tidak boleh untuk membagi yang ini. H
1 membagi yang 2. Jadi hanya itu digunakan untuk membagi yang belakang saja. Yang ini ya, yang ini sin setengah ini dibagi H. Ya, begitu. Nah, sekarang kita telusuri nih hasilnya itu bagaimana. H tadi adalah tanda panah 0 itu artinya mendekati. Jadi H itu mendekati 0. Mendekati 0 itu bukan sama dengan 0, tetapi hanya mendekati. Tapi menurut rumus yang dulu pernah diberikan bahwa lim sin AX per X mendekati 0 itu menjadi jawabannya adalah A. Nah sekarang ini bandingkan sin setengah H dibagi H itu hasilnya apa? Ya, kamu semua mungkin tahu ini hasilnya yang ini adalah setengah ya. Jadi A nya kan setengah. Nah ini jawabannya ini adalah setengah. Saya kolong nih ya, yang di kolong itu nilainya setengah. Sekarang yang depan H mendekati 0. Nah, setengah kali bilangan yang mendekati 0 ya 0. Dengan kata ini habis atau 0. Nah, tinggal X saja. Nah ini jadi 2 cos X kali setengah ya. Saya tulis 2 kali cos X kali setengah. Nah tinggal ini 2 kali setengah itu kan 1. Jadi 1 cos X. Jawaban akhir adalah cos X ya. Kesimpulannya bahwa kalau diketahui fx dengan sin X maka turunannya adalah cos X. Saya tulis di sini ini akan saya post nanti di YouTube. Kamu lihat ulang lalu ditulis di kertas atau di tuliskan. Kesimpulan bahwa kesimpulan KSPL fx adalah sin X maka f aksen X adalah sama dengan cos X ya. Ini ya. Jadi mudah sekali diingat kalau diketahui fx dengan sin X maka turunannya atau f aksen X adalah sama dengan cos X. Gitu. Nah sekarang contoh soal ya. Fx sama dengan X kuadrat sin X ya. Sekarang tentukan turunannya, maka f aksen X sama dengan titik-titik ya. Ini contoh 1 ya, saya beri nomor 1 ya. Nah bagaimana turunan dari fungsi berikut ini, yaitu fx dengan X kuadrat sin X maka f aksen X sama dengan apa? Nah jawabannya menurut daftar rumus yang saya tulis tadi, kalau fx dengan ux kali vx maka f aksen X sama dengan u aksen X vx tambah ux v aksen X ya. Nah jadi ini adalah u kali v, u nya adalah X kuadrat, v nya adalah sin X. Nah menurut rumus turunannya adalah ya di rumus ini ya, saya tulis lagi ya. Nah u nya adalah X kuadrat maka u aksen atau turunan dari X kuadrat adalah 2X. V nya adalah sin X. Nah tetap ini jadi 2X sin X ya. Sekarang tambah ux nya tetap jadi X kuadrat tambah v aksen X. V aksen V nya adalah sin X, v aksennya adalah cos X. Ya inilah. Jadi kalau fx dengan X kuadrat sin X maka turunannya 2X sin X tambah X kuadrat cos X. Ya, ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Fx sama dengan
X plus 1 sin X turunannya apa? Nah, ya, turunannya langsung saya tulis turunannya untuk mempersingkat waktu. Ya, U nya adalah yang atas yaitu X plus 1, P nya adalah yang bawah yaitu sin X. Maka turunannya adalah pakai rumus ini. Jadi U aksen X PX min UX P aksen X dibagi PX kuadrat. Tadi sudah saya tulis ya pada waktu menulis daftar rumus itu. Nah ini U aksen adalah X plus 1 turunannya yaitu turunan X plus 1 adalah 1. V nya sin X, jadi 1 sin X min UX ya, jadi UX itu X plus 1 tetap, X plus 1 tetap kali V aksen X, V nya sin X, jadi V aksennya adalah ya cos X dibagi VX kuadrat sin X kuadrat, jadi ditulis, nah ini kuadratnya di tengah. Sekarang tinggal memperbaiki satu ini tidak usah ditulis, yang lain tetap jadi turunannya adalah menjadi sin X min kurung X plus 1 cos X ditambah sin kuadrat. Ya, begitu saya sudah memberi 2 contoh. Lalu untuk bagian akhir saya minta kamu mengerjakan soal yang akan saya berikan. Ini juga kamu catat semua yang saya tulis di papan tulis ini. Kamu catat semua di buku tulis sebagai dokumen. Ya. Sekarang kamu kerjakan soal berikut ini. Dan kamu kirim nanti lewat Google Classroom. Kerjakan soal berikut ini ya. Tentukan turunan dari 1 Fx sama dengan 2x plus 1 sin X. Nomor 2 Fx sama dengan X kuadrat sin X. 3 Fx sama dengan 3x plus 2 per sin X. 4 Fx sama dengan sin pangkat 3 X ya. 5 Fx sama dengan X sin kuadrat X ya. Ya, sekali lagi ini kamu kerjakan di buku tulis atau di kertas, lalu nanti dikirim hasilnya lewat Google Classroom. Ini semua sudah ada rumusnya. Saya jelaskan. Nomor 1 ya, Fx dengan 2x plus 1 sin X. Ini U nya adalah 2x plus 1, B nya adalah sin X. Nomor 2 Fx dengan X kuadrat sin X. U nya ya X kuadrat, B nya sin X. Nanti gunakan rumus yang sesuai. Nomor 3 3x plus 2 per sin X. Nah, U nya ya 3x plus 2, B nya sin X. Yang ketiga, nah ini tadi belum ada contoh yang sejenis ini, tapi saya minta kamu cari rumus yang cocok dengan rumus ini, nomor berapa atau yang bagian mana ya. Sin pangkat 3x itu artinya U nya itu sin X, lalu N nya 3. Jadi yang rumus UX pangkat N kamu cari rumusnya itu turunannya seperti apa ya.
Nomor 4 X sin kuadratik. Nah ini campuran antara perpangkatan dan perkalian. U nya itu X, V nya sin kuadratik. Padahal V nya itu kan ada kuadratnya, ada pangkatnya. Nah gunakan rumus yang sesuai, gitu ya. Ini saya minta kamu kerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan tanya lewat WA saja dengan saya atau dengan teman kamu boleh. Tapi yang penting kamu harus jujur mengerjakan sendiri, tidak hanya melihat punyanya teman. Kalau tanya boleh, tapi kalau hanya melihat atau nyontek punyanya teman itu yang tidak boleh ya. Demikian yang saya berikan hari ini sebagai tambahan atau materi berikutnya, dan ini masih banyak yang nanti akan saya berikan di lain waktu. Ini sudah cukup untuk hari ini. Kamu kerjakan sekali lagi, semoga kamu menjadi anak yang bagus, sukses ya. Selesai, selamat pagi.